Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan kali ini bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas materi tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Silahkan disimak materinya. Hakikat qada dan qadar. Yang akan pertama kali kita bahas pada pagi hari ini tentang pengertian qada dan qadar. Para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti kata qada dan qadar. Sebagian ulama mengartikan sama dan sebagian ulama yang lain memberikan arti yang berbeda. Pandangan yang membedakan antara qada dan qadar mendefinisikan qadar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Sedangkan qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, yang Allah Subhanahu wa taala adakan, atau yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagian ulama yang lain justru menerapkan definisi yang di atas tadi secara terbalik, yakni definisi qada dan qadar ditukar. Nah, pendapat yang menyamakan qada dan qadar memberikan definisi aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Nah, pengertian itu diilhami oleh beberapa ayat Al-Qur'an. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 8 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tazdadu wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Yang artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan ya bahwa qada menurut bahasa artinya menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah qada ini artinya adalah segala ketentuan Allah sejak zaman azali. Nah, adapun pengertian daripada qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, memberi aturan atau ketentuan. Nah, sedangkan qadar menurut istilah artinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Jadi, iman kepada qada dan qadar ini artinya adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi kita semua nih makhluknya. Iman kepada qada dan qadar secara garis besar artinya adalah mengimani adanya ilmu Allah yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Jadi kita sebagai umat muslim wajib mengimani qada dan qadarnya Allah secara dengan baik qadar Allah yang baik dan baik qadar dan qadanya Allah yang buruk. Selanjutnya, iman kepada qada dan qadar ini meliputi 4 prinsip. Apa aja prinsipnya? Yang pertama, iman kepada Allah yang qadim, yang tidak berpermulaan, dan Allah selalu mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadarnya Allah telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendaknya Allah yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Dan yang terakhir, prinsipnya adalah iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk Allah, adalah sang pencipta, dan yang lain adalah makhluk.
Selanjutnya di sini ada dalil-dalil atau ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang qada dan qadar. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang qada dan qadar melalui firman-firman, melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Juga beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dalilnya di dalam Al-Quran terdapat di surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 49 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Yang kedua di dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 22, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Yang ketiga di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 13, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan yang terakhir ada di dalam surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 11 yang artinya tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Itulah dalil atau firman tentang qada dan qadar. Selanjutnya, kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Kita semua sebagai orang yang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan iradah, merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu nih, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kalau takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita harus banyak-banyak bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebaliknya, ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah tidak sesuai dengan kehendak kita, maka hendaklah kita menerima dengan sabar, dengan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat hal itu adalah iman kepada takdir itu sendiri. Itu apa saja? Ikhtiar, doa, dan tawakal. Ya, takdir Allah ini tidak terlepas dari namanya ikhtiar kita, dari namanya doa-doa kita, dan tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keterkaitan ya, ada keterkaitan. Optimis, ikhtiar, tawakal. Jadi selalu berkaitan antara takdir. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmahnya banyak ya nak ya. Tapi yang di sini yang saya cantumkan hanya beberapa poin saja. Di antaranya hikmah beriman kepada qada dan qadar yaitu semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnah Allah. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar, usaha, lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita kita. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan kita akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan segala usaha. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga kita tidak mudah putus asa dan tidak berputus asa ketika mengalami yang namanya kegagalan. Yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Itu saja materi pada pagi hari ini tentang iman kepada qada dan qadar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
Jazakumullah khairan katsiran. Ma'assalamah. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.